Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang masih live mengikuti live Zoom pada pagi hari ini, walaupun saya sedikit kecewa dengan kelas 10 pada kali ini karena memang jumlahnya itu semakin hari semakin sedikit saja gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, semester ini adalah semester penentuan bagi kalian. Jadi kalau semester lalu itu masih banyak yang dapat nilai merah, artinya itu seharusnya warna merah tersebut, nilai merah tersebut itu adalah nilai warning, nilai peringatan buat kalian ya. Jadi nggak ada keistimewaan karena corona atau apa gitu. Nah, bukankah ketika masa corona ini harusnya kita lebih manfaatkan waktu, manfaatkan belajar. Jadi untuk bersaing dengan kawan kita itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena di dalam masa corona ini yang terbaik adalah orang yang tekun mengikuti live Zoom, orang yang tekun, orang yang rajin mengerjakan soal-soal itu akan lebih diprioritaskan ya, lebih mendapatkan apresiasi daripada orang yang sama sekali nggak pernah mengikuti apapun. Karena apa? Karena mengikuti live Zoom aja itu belum tentu paham, belum tentu ngerti, apalagi yang sama sekali nggak ngikutin apa-apa gitu. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa survei, kalian bisa mengadakan sebuah mini riset penelitian bagaimana tingkat kecerdasan anak-anak di masa pandemi ini. Saya rasa itu menurun drastis. Tapi itu berbalik lagi ke kalian gitu. Artinya apa? Artinya guru-guru di sini ya, pengajar kalian itu tetap aja bertambah ilmunya, tetapi kalau kalian memang rajin belajar itu kalian akan bertambah ilmunya. Namun bagi para siswa, anak-anak didik yang nggak rajin mengikuti apapun dalam konteks pembelajaran, maka akan merugilah dia. Itu ya. Oke, baik, untuk pembelajaran minggu ini masih berkaitan tentang masuknya agama Islam. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam ya, yang ada di Indonesia bagian timur. Nah, untuk minggu ini kita masih akan membahas tentang kerajaan, tetapi lebih kita tekankan bagaimana peran kerajaan tersebut, peran kerajaan Islam itu ya dalam pembentukan pembentukan karakter-karakter Islam. Nah, itu itu materi kita minggu hari ini. Baik, saya akan langsung saja ya share PPT saya pada hari ini. Nah, ini dia materi kita pada hari ini. Ya, peran kerajaan dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, ketika kita berbicara mengenai kerajaan, atau kalau lebih tepatnya ketika Islam masuk itu bukan kerajaan lagi namanya ya, lebih kepada kesultanan dia karena dipimpin oleh sultan. Ya, kalaupun memang ada penyebutan raja, itu mungkin hanya beberapa saja, tetapi banyak ya nama-nama kerajaan itu berubah setelah masuknya Islam menjadi kesultanan. Karena apa? Mengikuti pengaruh Islam tadi. Nah, bagaimana peran kerajaan dalam perkembangan agama Islam di Indonesia itu akan kita lihat. Nah, kita ini sebenarnya materi kita ini mengkilas balikkan tentang materi-materi di minggu yang lalu. Nah, mungkin kalian sudah paham ya, sudah yang mengikuti live Zoom ya sudah mengetahui ataupun sudah pernah mendengar kerajaan-kerajaan yang salah satunya yang ada di Pulau Sumatera ini. Ya, nanti ada kerajaan Perla, nah kemudian ada kerajaan Samudra Pasai, ya kan, sampai nanti ada kerajaan-kerajaan di bagian Sumatera Barat, ya kan, ada kerajaan Anau, ada kerajaan Bungas Tangkai di Sumatera bagian selatan. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan Islam ya, kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan-kesultanan Islam ya, kesultanan Islam yang maju, yang berkembang pada masa masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, kita lanjut saja
nggak semua kerajaan yang kita bahas, tapi hanya beberapa saja ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Perla. Bagaimana kerajaan atau Kesultanan Perla ini menjadi menjadi sebuah wilayah yang sangat besar. Karena apa? Karena adanya sebuah pemerintahan, ya, sebuah pemerintahan ataupun sebuah sebuah pimpinan, ya, yang mana pada masa pemerintahannya nanti itu Kerajaan Perla atau Kesultanan Perla itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, saya udah pernah membahas tentang Kerajaan Perla, ya. Waktu itu ada pertanyaan dari Fahru Roji kalau saya nggak salah tentang Perla ini. Jadi agak ambigu dia antara Perla dengan Samudra Pasai, mana sebenarnya kerajaan awal, mana sebenarnya kerajaan yang dinyatakan sebuah kerajaan yang bercorak Islam di Pulau Sumatera seperti itu, atau kerajaan yang pertama yang terdapat di Indonesia. Nah, itu sudah saya jelaskan, tetapi ini kita ingin mengkilas balikan saja ya. Nah, jadi nanti Kesultanan Perla itu ataupun Kerajaan Perla itu bisa menjadi sebuah wilayah yang sangat yang sangat maju. Karena apa? Karena dia mempunyai lokasi-lokasi bandar niaga yang amat maju sekali. Nah, kalau kita berpikir ya, wilayah-wilayah di Indonesia itu mempunyai kesamaan satu sama yang lain. Kesamaannya apa? Nah, wilayah-wilayah Indonesia itu banyak dikelilingi oleh wilayah-wilayah pesisir, ya, wilayah-wilayah pesisir. Makanya agama Islam cepat tumbuh dan berkembang di sana. Nah, jadi termasuklah si Perla ini. Nah, si Perla ini karena berada di wilayah-wilayah pesisir, ya, maka wilayah Perla ini menjadi sebuah bandar niaga ataupun bandar perdagangan yang sangat maju. Karena apa? Dikunjungi oleh para pedagang-pedagang asing ataupun saudagar-saudagar muslim yang berasal dari Arab, India, Cina, Persia, dan pedagang-pedagang Asia yang lainnya. Nah, jadi maka nanti di sini masuklah dia. Di sini dikatakan Islam Perla sebagai kerajaan Islam pertama. Nah, di sini ya saya garis bawahi belum banyaknya bukti-bukti yang ditemukan yang mengindikasikan Perla itu sebagai kerajaan Islam pertama, ya. Kerajaan Islam pertama. Di sana hanya terbukti bahwasanya Perla itu merupakan sebuah wilayah bandar niaga pada saat itu, ya. Oke, berikutnya ada Kesultanan Samudra Pasai yang berlangsung sekitar abad ke-12 ataupun abad ke-13 sampai nanti dia mengalami puncak kejayaannya itu pada abad ke-16. Nah, berada di sekitar lokasi ataupun daerah Nangro, Aceh Darussalam atau Lok Sumawe. Nah, jadi nanti sama sih ya, Islam bisa maju pesat, Islam bisa tumbuh dan berkembang di wilayah Lok Sumawe itu karena merupakan daerah pesisir juga, ya. Daerah pesisir, daerah yang sering dikunjungin oleh para pedagang-pedagang. Nah, seperti yang saya katakan, nanti Perla itu akan diambil alih oleh Samudra Pasai karena apa? Karena terjadinya perkawinan politik di sana. Sehingga Kerajaan Samudra Pasai atau Kesultanan Pasai itu menjadi sebuah wilayah yang sangat luas sekali dan wilayah yang sangat makmur. Nah, jadi bagaimana peranan ya, bagaimana peranan kerajaan Samudra Pasai sendiri atau Kesultanan Samudra Pasai dalam pembentukan Islam. Nah, di sana ya nanti ya raja yang sudah mendapatkan pengaruh Islam yang nggak lain dan nggak bukan mendapat pengaruh Islam itu dari para pedagang ataupun musafir Islam. Nah, kemudian nanti di sana ya raja tersebut secara tidak langsung nanti akan mengislamkan penduduk-penduduk ataupun masyarakat yang berada di wilayah Kesultanan Samudra Pasai atau wilayah Lok Sumawe. Nah, jadi cikal bakal dari
negeri Serambi Mekah ataupun yang kita sebut sebagai Serambi Mekah untuk Aceh itu berasal dari kesultanan-kesultanan Islam ini gitu. Nah, jadi nanti di sini kalian bisa lihat ya, Samudra Pasai itu merupakan selat. Nah, saya udah bercerita tuh mengenai selat-selat ya. Selat Malaka yang menghubungkan antara pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, jadi nanti ya tempat merambah perbekalan, kemudian tempat mengurus masalah perkapalan, ini semua ditangani oleh Kesultanan Samudra Pasai. Nah, seperti itu. Kemudian Kesultanan Aceh ya, Kesultanan Aceh juga akan mengalami masa kejayaan ketika kerajaan Samudra Pasai mulai redup mulai redup pada abad keberapa? Pada abad ke-16. Nah, Kesultanan Aceh sendiri sebenarnya sudah berdiri sebelum Samudra Pasai itu mengalami keruntuhan. Kalau Samudra Pasai mengalami keruntuhan sekitar abad ke-16 kan. Kesultanan Aceh sudah ada di abad ke-15 gitu. Nah, jadi nanti karena memang pamor dari Sultanan Samudra Pasai sudah mulai luntur ya, dan sudah mulai ditinggalkan oleh para pedagang-pedagang Asia, maka nanti mulai tumbuh satu daerah yang baru ya kan, yang nanti akan dijadikan sebuah wilayah kerajaan ataupun kesultanan, namanya nanti Sultanan Aceh. Dan Samudra Pasai nanti akan diambil oleh Kesultanan Aceh. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, kalian bisa baca ya di PPT ini bagaimana nanti Kesultanan Aceh bisa melebarkan sayapnya sampai ke wilayah-wilayah ya, sampai ke wilayah-wilayah yang sekarang kita klaim sebagai wilayah Indonesia. Ya, kita klaim sebagai wilayah Indonesia seperti apa? Palembang. Nah, untuk wilayah-wilayah yang tidak kita klaim seperti Malaysia, Singapura, bisa nggak dikuasai oleh Kesultanan Aceh pada saat itu? Bisa, tapi hanya sebentar saja. Kenapa? Nanti masuknya Portugis ya kan ke daerah-daerah di luar Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi, itu membawa dampak untuk apa? Tidak berkuasanya Kesultanan Aceh ini. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang nah ini tadi sudah ya, akhir dari pemerintahan Aceh belum ya. Akhir dari pemerintahan Aceh ini kalian bisa lihat ya, di mana nanti Kesultanan Aceh itu mengalami kemunduran karena apa? Karena ada beberapa faktor, antara lain adalah ya kekuasaan Belanda. Nah, nanti ada perjanjian Belanda mulai masuk. Karena apa? Masuknya kekuasaan Islam ataupun Kesultanan Islam di Indonesia itu nggak berapa lama kemudian nanti masuklah orang-orang Eropa. Nah, orang-orang Eropa itu yang masuk bangsa mana? Apakah bangsa Portugis lagi? Enggak, tapi udah bangsa-bangsa seperti Belanda, Inggris, itu jadi yang menyebabkan nanti beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ataupun kekuasaan-kekuasaan yang ada di Indonesia seperti kerajaan ataupun kesultanan itu mulai kocar-kacir karena diadu dengan politik adu domba atau politik divide et impera. Mulai masuklah kekuasaan-kekuasaan asing yang berbau Eropa, tidak lagi dengan Asia. Jadi kalau orang-orang Asia yang datang ke Indonesia itu murni memang melakukan perdagangan. Tapi kalau orang-orang Eropa awalnya aja ingin melakukan perdagangan, tetapi nanti jiwa tamak dan rakusnya ketika melihat kekayaan alam yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, berpikir ulang, tidak hanya mereka ingin melakukan perdagangan tetapi ingin menguasai. Itulah bedanya nanti ya, bedanya antara pedagang dari Asia dengan pedagang dari Eropa. Jadi berbeda dia nanti tujuannya. Oke. Berikutnya nanti di sini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini udah kita bahas juga ya. Ada kerajaan Cirebon, Demak, Banten, dan Pajang. Nah, jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa ini, kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat nih. Nah, kalau kalian lihat rata-rata ya, kesultanan ataupun kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu semua berkembang pesat ya kan, berkembang pesat menjadi sebuah kesultanan yang maju karena peran dari Wali Songo ya, ataupun 9 wali.
Ya, jadi bahkan ada beberapa kerajaan yang memang didirikan oleh salah satu wali. Nah, oke, Kesultanan Demak ini ya terletak di Bintaro, kemudian dia bisa menjadi berkembang pesat, sama sih seperti yang saya katakan tadi, dia bisa mengislamkan masyarakatnya, rakyatnya itu dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan legitimasi dari sultan ataupun raja yang ikut mengislamkan. Nah, peran dari Wali Songo bagaimana dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa itu sangat sangat besar sekali peranannya. Karena apa? Karena Wali Songo ini melihat ya bahwasannya Islam yang masuk ke Pulau Jawa itu akan sangat sulit kalau tidak bisa ya menyesuaikan tradisi lokalnya. Tradisi lokal pada saat itu tradisi apa? Tradisi lokal yang pada saat itu yang sudah terbangun adalah tradisi kebudayaan Hindu dan Buddha. Maka ya untuk lebih mempermudah masuknya Islam yang ada di Pulau Jawa, maka yang dilakukan adalah apa? Adalah ya memasukkan unsur-unsur Hindu Buddha dalam pemasukan budaya-budaya Islam di masyarakat. Nah, jadi boleh nggak, misalnya boleh nggak diakulturasi, boleh nggak dipadukan antara budaya Hindu Buddha dengan Islam, boleh, selama itu tujuannya memang tidak ke arah kesirikan, ya. Nah, jadi banyak sih kebudayaan kita nanti yang akhirnya ya tidak hanya murni kebudayaan Islam, tetapi sudah dipadukan dengan kebudayaan lokal, bahkan kebudayaan Hindu Buddha. Oke, ini saya sudah menjelaskan di minggu yang lalu ya. Kemudian ada kerajaan-kerajaan yang lain juga. Nah, saya mungkin lebih kepada ini aja. Saya dulu. Ada yang ingin bertanya di sini tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, tepatnya bagaimana peran kerajaan dalam proses pengislaman yang ada di Indonesia? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Ada Rahil, kemudian ada Muhammad Rizik. Silakan, Nak. Yang ingin bertanya, ada Nurjana, ada Marcelino, ada Mutia, silahkan. Ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin kalian tanggapi dari pernyataan saya, silahkan. Sebelum kita lanjutkan lagi. Ada, Nak? Ini dengar suara saya, kan? Dengar, Mem. Dengar. Sampai sejauh ini paham apa yang saya jelasin? Paham, Mem. Paham, Mem. Paham ya? Oke, kalau misalnya paham, saya akan lanjutkan lagi ya sedikit. Nah, tadi kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kita lihat ya, Kesultanan Demak itu mulai terbangun di satu wilayah yang disebut dengan Bintaro. Ya, didirikan oleh oleh adipati yang bernama Raden Patah. Nah, kemudian nanti yang pernah memerintah kalian lihat Raden Patah, Pati Unus. Nah, jadi nanti ya Pati Unus ini nanti berusaha untuk memperkuat kedudukan Demak itu dengan cara apa? Dengan cara ya memberanikan diri untuk menyerang Portugis ya, untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka pada saat itu. Nah, kenapa Demak ingin menyerang Portugis di Malaka? Memang karena Malaka itu punya sisi penting di jalur perdagangan. Jadi kalau misalnya Demak bisa menguasai Malaka pada saat itu, artinya perdagangan yang ada di wilayah kawasan barat Indonesia itu mampu dikuasai oleh siapa? Oleh si Demak ya, yang mana memang kawasan-kawasan wilayah Indonesia bagian barat itu mulai dari ujung Pulau Sumatera, mulai dari Malaka sampai ke Pulau Jawa itu masuk ke dalam satu wilayah barat. Nah, jadi kalau misalnya Pati Unus bisa mengalahkan Portugis waktu itu yang ada di Malaka, maka kedudukan perdagangan itu akan dapat mudah dikuasai oleh
Demak. Namun penyerangan Pati Unus ke Malaka ya itu gagal. Karena apa? Karena kalah perang ya. Pati Unus kalah perang melawan Portugis. Tapi kekalahan Pati Unus itu tidak dibuat kecewa oleh rakyat Demak pada saat itu. Karena apa? Karena rakyat Demak melihat bahwasanya perjuangan Pati Unus itu dalam perjuangannya untuk mengalahkan Portugis yang ada di Malaka itu merupakan satu keberanian yang sangat luar biasa, di mana masyarakat Jawa ataupun kesultanan yang di Jawa berani untuk mencoba mengalahkan Portugis. Nah, dari kejadian ini maka Pati Unus nanti dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor. Jadi nanti dalam ujian mungkin kalian akan akan melihat siapa nama raja yang dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor, yang nggak lain dan nggak bukan itu adalah Pati Unus ya. Pati Unus nama ininya nanti nama kerennya adalah Pangeran Sabrang Lor, yang artinya adalah pangeran yang berani menyeberangi lautan, itu artinya. Nah, jadi nanti kekuasaan dari Kesultanan Demak ini ya dari ke 1, 2, 3, 5 dari masa 5 kepemimpinan ya, Kesultanan Demak ini mampu menjadi sebuah kesultanan yang sangat maju sekali pesat pemerintahannya pada masa Sultan Trenggono ataupun Sultan Trenggana ya. Jadi ini bisa membawa tampuk kejayaan pada masa Kesultanan Sultan Trenggono ini di Kesultanan Demak. Oke ya, ini dia. Nah, kalian bisa lihat ini di PPT yang saya buat ya, Pati Unus, kemudian dia melakukan perlawanan ya di Portugis. Nah, oke. Kemudian ini perannya, bagaimana peran dari Kesultanan Demak dalam perkembangan Islam. Kalian bisa lihat. Nah, di Jawa ya, di Jawa itu sendiri ketika Islam berkembang itu memang banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang masuk ataupun perubahan-perubahan yang masuk. Di antaranya adalah apa? Banyaknya munculnya pendirian pondok-pondok pesantren. Jadi pondok-pondok pesantren di zaman kerajaan itu ataupun di masa Kesultanan Islam itu sangat sederhana sekali. Karena apa? Tujuan dari pesantren pada saat itu ya bukan saja mengajarkan para anak-anak didiknya itu mengerti tentang Al-Quran, belajar tentang membaca Al-Quran, tetapi nanti mereka juga akan diajari ilmu-ilmu kanuragan ataupun ilmu-ilmu yang bersifat fisik, seperti silat, pencaksilat seperti itu. Untuk apa? Nah, semuanya itu berguna untuk pertahanan diri pada saat itu. Nah, kemudian selain mendirikan lembaga-lembaga pesantren, nanti juga akan dibuat penyebaran dengan cara pendekatan yang tidak menggunakan unsur paksaan. Itu tadi yang saya katakan, unsur paksaan itu apa? Unsur paksaan itu seperti apa? Islam itu masuk ke Indonesia itu dengan cara yang damai. Orang mau masuk Islam ya masuk, enggak udah. Ya udah, kalau misalnya ingin menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan apa? Dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal dan Hindu-Buddha tadi. Ya, seperti apa? Wayang, ya kan? Nah, permainan wayang kulit. Nah, itu wayang kulit itu kan bukan tradisi Islam ya. Wayang kulit itu bukan tradisi Islam sebenarnya. Tapi dijadikan sebuah pembudayaan Islam ketika cerita-cerita yang dimainkan dalam wayang tadi itu cerita-cerita yang mengandung patwa-patwa ataupun bagaimana ajaran-ajaran agama Islam itu, sehingga orang yang mendengarkan itu lebih tertarik, apalagi dibumbui dengan cerita-cerita yang berbau mistis ataupun supranatural yang sangat berkaitan dengan kebudayaan lokal dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, seperti itu dia. Jadi menghilangkan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat di Jawa memang adalah masyarakat yang karakternya itu sangat tidak baik pada saat itu. Makanya memang Wali Songo itu memang diturunkan di Pulau Jawa. Untuk apa? Untuk menghilangkan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.
Mudahkah itu caranya? Tidak, itu sangat sulit sekali. Tetapi mereka berusaha dengan apa? Dengan banyaknya mendirikan pesantren, dengan banyaknya orang yang masuk ke pesantren, ini akan mengubah perilaku masyarakat ya yang tadinya mempunyai karakter yang nggak baik menjadi karakter yang baik. Nah, memperbaiki akhlak dan moral seperti itulah nanti bagaimana ya Demak itu menjadi sebuah pusat peradaban Islam di Pulau Jawa. Nah, berikutnya nanti Kesultanan Pajang ya. Kesultanan Pajang juga mempunyai andil yang cukup besar dalam perkembangan Islam ya, dalam perkembangan Islam, dalam pembentukan kebudayaan Islam. Nah, juga Kerajaan Banten ini bisa kalian lihat ya, nanti kalau misalnya di psikologi kalian lihat bukan modul ya, PPT ini kalian bisa lihat. Dan kalau kalian lihat modul juga nanti akan berkaitan dengan materi ini. Nah, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini yang berkaitan tentang ya materi kita yang ada di atas. Ini nanti materinya akan saya lanjutkan di minggu yang akan datang karena minggu besok kita akan mengadakan ulangan yang berkaitan dengan materi 2 minggu ke belakang ini ya. Oke, materi ini akan saya lanjutkan di minggu yang akan datang. Dari sini ada pertanyaan, Nak? Silahkan, saya balik lagi ke kalian. Silahkan yang ingin bertanya. Ada? Ada? Tidak? Oke, sampai di sini jelas dengan penjelasan saya? Jelas, Mem. Jelas, Mem. Jelas ya. Nah, mudah-mudahan aja berkah. Oke, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.